Pertanyaan berikutnya Ustaz Habibullah Afwan bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri terkendala tidak mampu melayani suami disebabkan istri senantiasa terngiang rayuan mesra suami pada perempuan lain mungkin ya maksudnya. Pada perempuan lain disaksikan si istri dan orang banyak di sekitarnya. Dan ini bukan kejadian yang pertama, melainkan selalu berulang. Jadi si istri selain merasa malu dikhianati di depan umum juga merasakan hatinya dalam kepedihan yang sangat. Barakallahu fikum. Seorang istri, ya, dia punya suami, yep. Kemudian di tempat ramai si suami ini merayu-rayu wanita lain, yeah, yang bukan istrinya, sehingga si istri merasa malu dan dilecehkan. Ini suami kurang ajar. Iya. Siap. Jadi ini suami yang agamanya dipertanyakan. Yeah. Seandainya dia bukan wanita siapa-siapa tapi istrinya, ini di depan orang banyak orang nggak layak. Lah ini bukan siapa-siapa, bukan istrinya, wanita orang lain. Kok merayu-rayu di depan orang banyak? Jadi depan istrinya juga. Di depan istrinya parah. Seandainya dia istrinya, ya, seandainya dia istrinya, kemudian berbuat demikian di depan istri yang lain dan orang yang lain sudah bermasalah. Apalagi dia bukan istrinya dan di depan orang banyak dan istrinya juga. Maka ini bermasalah. Kemudian akhirnya si istri tidak bisa melayani karena terngiang-ngiang ya. Itu sesuatu yang sangat wajar secara psikis. Dipermalukan dan dilecehkan, ya jadi nggak mood. Gimana dituntut mood? Sementara dia dilecehkan, diinjak-injak, nggak bisa. Apa kemudian dia berdosa? Yang menjadikan dia nggak bisa melayani siapa? Kan begitu. Yang menjadikan dia nggak bisa melayani siapa? Yang menjadikan dia nggak bisa prima siapa? Ya ulah suaminya itu, gitu. Jadi dalam hal ini istri nggak bisa melayani karena terngiang-ngiang oleh suatu kejadian yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Maka istri nggak berdosa, justru suaminya yang berdosa. Nah, terhadap suami semacam ini bagaimana? Ini kita nggak tahu ya, suami semacam ini sholat apa enggak ya? Karena orang yang sholat, insya Allah tidak sampai demikian. Kecuali kalau sholatnya sekedar gugur kewajiban ya. Tapi kalau orang yang sholat dan sholatnya berdampak terhadap perilaku kesehariannya, ucapan kesehariannya, maka nggak akan sampai berbuat demikian. Demikian Al-Fatihah. Jadi dalam hal ini ketidakmampuan melayani suami itu menjadi boleh-boleh saja maksudnya. Iya, karena dia wanita yang kelihatannya ngerti kewajiban sebagai istri melayani suaminya, dan itu surganya atau jalan ke surganya. Tetapi gimana bisa melayani sementara dia terngiang-ngiang sesuatu yang tidak lain peristiwa melecehkan dia, mempermalukan dia, ya kan, katanya mempermalukan dia, dan juga menjadikan sakit hati gitu ya. Jadi ini suami yang parah macam ini nih. Ustaz. Terus apa yang harus dilakukan oleh istri ini? Ya kalau semacam itu berulang-ulang, berarti ini suami nggak bener. Apa kemudian istri membiarkan dirinya terdolimi seperti itu, tambah kurus, akhirnya jadi lunglit balung kulit. Jangan membiarkan dirinya tersiksa. Kalau memang benar-benar nyata-nyata didolimi, boleh khulu. Khulu adalah untuk kemaslahatan istri, ya, ketika dia didolimi oleh suaminya. Ya. Apalagi ada kesan suaminya sengaja di depan istrinya untuk itu berulang-ulang, saja. Berulang-ulang harus ada kesengaja biar istrinya sakit, padahal didolimi. Nah, itu boleh khulu. Iya, baik. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya.